Anda masih bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi, masih bersama dengan Pak Rusli Effendi dan juga Ibu Siti Zuhro. Kami masih berusaha menghubungi dan menunggu kehadiran Pak Dimnya Tinata Kusuma, tapi sampai sekarang kami coba hubungi lewat telepon pun masih belum aktif. Nah, tadi kita lanjutkan dulu Bu Siti, tanggapan terhadap apa yang dikemukakan oleh Pak Rusli. Iya, di partai politik itu suka tak suka, mau tak mau memang akan muncul faksi-faksi. Di partai manapun, semua partai. Karena ini organisasi politik, jadi faksi-faksi dan sebagainya tadi itu yang kita sayangkan partai belum membuat satu mekanisme ya di mana ada katakanlah lembaga yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi mekanisme atau solusi konflik silang pendapat kalau terjadi di antara elit-elit itu juga kita saksikan di partai besar seperti pemenang pemilu 2009 yaitu Partai Demokrat juga kelihatan sekali ketika konflik di internal partai itu mencuat keluar dan melibatkan publik di situ. Nah, ini tidak elok sama sekali menurut saya. Itu ketidakmampuan partai dalam menyelesaikan konflik internally yang memang pasti akan terjadi karena ini organisasi kepentingan dan kekuasaan. Sudah pasti ada ya. Iya. Lah dalam konteks apa yang dialami oleh P3, saya melihat memang ini sebetulnya impeachment. Jadi mosi tidak percaya yang diikuti oleh impeachment dengan bahasa yang lugas seperti itu dalam politik. Karena mosi tidak percaya tadi membuat Pak SDA delegitimasi. Jadi legitimasinya langsung drop gitu ya, turun drastis. Di antara elit-elit itu bersepakat karena dia sudah sangat jelas tersangka menurut KPK kan gitu. Dijadikan tersangka dengan tentunya gitu ya atas nama ini partai berasaskan Islam, atas nama anggaran rumah tangga partai dan sebagainya itu etika moral politik itu pasti harus ada tradisi malu, tradisi mundur. Lah ini P3 harus menjadi pionir untuk menunjukkan itu supaya publik juga sangat mengapresiasi. Jangan lupa ini P3 ini partai lama seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Tapi lihat saja bagaimana perkembangan atau pertumbuhan dari P3. Kita melihat memang bukan kok melejit cepat gitu. Justru kendalanya luar biasa banyak gitu di internalnya. Dan menurut saya pemilu 2014 bagi P3 merupakan satu lesson learned ya, satu pelajaran penting yang tidak boleh terulang kembali. Dan oleh karena itu ya jadikan P3 ini partai kader supaya tidak ada sengketa-sengketa yang tidak perlu seperti ini. Sudah ada kesepakatan lah kalau perlu diubah ADART-nya itu yang khususnya mengenai pasal. Siapapun melanggar hukum, siapapun melakukan korupsi selesai. Itu. Jadi harus kencang seperti itu. Jadi lebih terang lagi lah. Iya, sehingga tidak harus memaksa-maksa siapapun yang sudah melanggar jelas itu masih nongkrong atau menunggu kesadaran seperti itu ya. Susah itu. Tadi Ibu Siti menyebutkan ada butuh lembaga-lembaga yang untuk menyelesaikan masalah internal. Saya mencatat di sini ada lembaga-lembaga seperti Dewan Syariah Partai, Dewan Pertimbangan, Majelis Pakar. Apakah di antara itu? Iya, sebetulnya ada ya. Majelis Syariah itu salah satu fungsinya memberikan pertimbangan, lalu berusaha untuk memberikan pemahaman, kesadaran, sehingga kemarin itulah makanya fatwa islah itu dari Majelis Syariah. Nah, kalau Mahkamah Partai itu sama sekali tidak ada fungsinya berkaitan dengan islah. Itu ada 4 fungsi diantaranya kalau ada perselisihan kepengurusan, pemberhentian anggota, lalu pemecatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan dan adanya penyelesaian keuangan. Jadi dia tidak pada fungsi penyelesaian konflik, ya. Lebih pada Majelis Syariah. Dan ada yang memberikan juga pertimbangan itu namanya majelis pertimbangan. Nah, sesungguhnya ada. Dan saya selalu mengatakan ini bukan persoalan dua kubu. Ini bukan persoalan kubu SDA dan kubu Imron Pangkapi. Ini kan ketidakikhlasan Pak SDA menerima keputusan yang sah itu. Lalu beliau melakukan upaya-upaya mendapat dukungan dari berbagai pihak. Di antaranya, ya coba bayangkan dari 40 kepengurusan yang aktif ya, 50 itu kita 36 yang meminta beliau mengundurkan diri dan akhirnya kita berhentikan. Jadi dari sisi pengurus harian itu sudah luar biasa.
lalu majelis-majelis, lalu 29 akhirnya kemarin itu DPW yang memberi dukungan atas keputusan itu. Nah, jadi sangat legitimi dari sisi yuridis formal, dari sisi dukungan fakta kekuatan, belum lagi suara-suara rakyat. Suara-suara umat Islam khususnya itu meminta keikhlasan beliau. Jadi ini sebetulnya tidak dua kubu, makanya tidak tepat juga kalau ada islah-islah gitu. Nah, tapi kan Ibu Siti kan menyebutkan ada faksi-faksi lah ya. Kalau misalnya seperti ini ada, oke, dari pengurus harian memecat Pak SDA. Nah, terus Pak SDA juga membalas katanya memecat ada 3 seperti itu. Bukankah itu secara jelas sudah kubu-kubu? 15. Iya, maksud saya apakah bukan itu sudah jelas ada kubu lah ibaratnya seperti ya itu? bagaimana bisa memecat ya? Beliau cuman ada beberapa orang, nggak sampai 10 orang pengurusan harian. Sementara mengambil keputusan itu harus 2/3, ya kan? Kemudian pasal mana yang dia gunakan, ya kan? Memutuskan untuk pemecatan itu harus berdasarkan rapat pengurus harian. Belum lagi kalau kita bicara beliau tidak sah lagi sebagai ketua umum. Iya, ini sejarah pertama kali menurut saya ya. Mungkin ya, saya koreksi kalau saya salah. Apakah memang pernah sebelumnya seorang ketua umum partai dipecat seperti ini? Itu oleh pengurus gitu, pengurus harian lah, atas nama mungkin wilayah dan sebagainya. Apakah pertanyaan kritisnya adalah apakah ini hanya kejar tayang? Karena katakan kubunya Pak Pangkapi cepat-cepat harus merapat ke Pak Jokowi, gitu ya. Nah, ini juga pertanyaan yang kritis. Ya, sama sekali tidak, karena ini menyangkut moral. Moral saja, ini menyangkut identitas keislaman yang kita emban itu adalah akhlakul karimah. Kita punya khitoh perjuangan partai, kita punya prinsip perjuangan partai, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Gimana kita mau gagah, ya pimpinan partai, kader-kader partai menyebut partai ini sebagai partai Islam, sementara ketuanya lagi tersandra. Dan tapi bagaimana halnya kalau habis ini lalu sudah jelas nanti ada keputusan ternyata setelah Pak Pangkapi exist sebagai ini ya ketua yang dipilih lah katakan, lalu kelihatan gitu arah politik dari P3 menuju Pak Jokowi bergabung. Kita sampai saat ini, apa itu ya, tidak bisa diterjemahkan? Ingin tegaskan sampai saat ini kita masih solid dan masih pada koalisi merah putih. Ya. Jadi itu belum ada dirubah sedikit pun. Tapi tak ada jaminan kan kalau katakan nanti pas Pak Jokowi ya tentu begini, kita kan akan nanti. mukernas ya, kita akan mukernas, tapi mukernas juga tidak mengagendakan untuk melakukan perubahan-perubahan. Ya tetapi kan tentu partai ini kan kolektif ya. Jadi tidak bisa hanya ketua umum Imran Pangkapi, Romi Harmuzi, tapi kan pengurus harian ditambah dengan kehendak-kehendak dari DPW. Tetapi kita tidak mengagendakan untuk itu. Jadi secara kemungkinan masih terbuka, hanya saja saat ini memang masih di koalisi merah putih seperti itu ya. Tidak tertutup kemungkinan by the end of the day akan ada perubahan arah. Ya kan? Nah, seperti apa nanti itu akan kita bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.